untuk teman-teman yang sudah join ya di acara UMKM Talks. Nah, Ya. jadi memang acara-acara seperti ini, talks gitu, atau ya sharing session lah ya, ini bagus banget untuk kita bisa belajar. Dan memang di VM juga punya hal-hal yang seperti ini. Tujuannya adalah untuk jadi satu library ya, yang bisa kita kumpulkan gitu, dan nanti orang-orang yang mungkin nggak berkesempatan untuk join di saat ini, itu bisa melihat juga gitu di dokumentasi yang ada di YouTube ataupun di channel-channel sosial media lainnya. Dan memang sepertinya ada kesamaan antara virtual mall dengan Kartara. Ya, kemarin itu kita juga sudah mengundang dari Kartara ya di acara virtual mall, dan hari ini saya yang diundang. Jadi ini satu kolaborasi menurut saya hal-hal yang positif sekali ya untuk dilakukan gitu oleh kita semua, agar supaya kita bisa sama-sama bergandengan tangan untuk bisa membantu UMKM agar supaya lebih maju. Nah, izinkan saya untuk memberikan satu pandangan atas sesuatu yang pernah saya jalankan, yang mengubah saya dari seorang pedagang gitu, seperti teman-teman semua, menjadi seseorang yang masuk di dalam dunia digital. Dan ini akan terus berkembang karena saya bisa melihat bahwa perkembangan digital ini adalah satu hal yang sangat baik sekali untuk kita ikuti. Jadi mulai dari kapan? Ya mulai dari sekarang. Kita harus bisa benar-benar harus ngikutin tren gitu ya. Follow the trend. Nah, tren lagi kemana? Ya kita harus ikuti gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang siang hari ini datang di sini, mau mendengarkan hal-hal yang disampaikan ini menurut saya adalah orang-orang, teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang antusias ya, yang benar-benar perlu diapresiasi gitu. Karena apa? Sudah mau belajar, sudah mau mendengarkan di siang-siang ini, ya lebih baik tuh kalau di siang-siang kayak gini mungkin eh, tidur gitu ya, atau nggak jalan-jalan gitu ya. Tapi saya percaya kalau orang-orang yang memang mau bertumbuh dan berkembang itu pasti menyediakan waktu untuk belajar dari bermacam narasumber dari berbagai background. Saya akan share screen. Nah, screen saya sudah terlihatkah? Sudah, Pak, sudah. Ya, oke. Jadi di sini saya memberi judul yaitu membangun bisnis di dunia digital gitu ya. Oke. Jadi ini kelihatan ya? Terlihat, Pak, terlihat. Oke. Ya, slide-nya ya. Ya. Nah, topik di siang hari ini yaitu membangun bisnis di dunia digital. Dan kita tahu kan, membangun bisnis itu punya tantangannya sendiri gitu ya. Dan transformasi di dalam bisnis itu luar biasa banget tuh. Berubahnya dengan sedemikian rupa, yaitu pastinya mengikuti perkembangan teknologi kan. Nah, maka para pelaku bisnis itu harus dituntut aktif dan mampu beradaptasi dan harus kreatif untuk menjawab tantangan tersebut. Lalu bagaimana ya peluang membangun value yang maksimal bisnis di dunia digital ini? Nah, hari ini kita akan ngobrol nih di acara UMKM Talks
kolaborasi Karta ya dengan juga virtual mall, dan ada keren ya kalau nggak salah tuh bahasa apa nama brandnya itu keren. Wah, ini pasti keren ya harusnya. Dan sebelumnya saya akan ucapkan segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Oke. Nah, saya sedikit nih ingin memperkenalkan, nama saya adalah Edi Wiharja, dan saya sedikit informasi entrepreneur diri saya. Dan untuk informasi lebih lanjut, teman-teman semua bisa mengunjungi website saya di ediwiharja.com. Nah, ini penting saya sampaikan karena di sini ada pesan yang saya ingin tunjukkan. Jadi ini bukan hanya sekedar info tentang profil diri saya, tetapi ini lebih kepada satu alur cerita sehingga bisa tahu. Saya juga dimulai tahun 96 sampai 2010 itu adalah pedagang glodok gitu ya. Bagi teman-teman yang di Jakarta udah tahu glodok di mana. Kalau yang di luar dari Jakarta mungkin nggak begitu familiar. Tapi kalau di glodok itu ya ada kayak Tangga 2 ITC daerah situ. Nah, jadi ini pedagang glodok ya yang bergerak ke satu pekerjaan yaitu penjual komputer lah di dunia IT. Nah, kemudian pada bagian ini tadi saya sampaikan, saya bilang ini adalah sesuatu yang penting ya bagi teman-teman semua. Karena ini adalah tahap di mana saya mulai melihat adanya peluang bagi bisnis saya tuh untuk lompat jalur tadi dari pedagang tradisional atau pedagang glodok menjadi seorang pebisnis yang dapat scale up bisnis tersebut dengan bantuan digital dan teknologi yang pastinya makin keren banget setiap harinya dan makin cepat banget. Nah, dulu saya memulai kegiatan yang saya yakin banyak dilakukan sama teman-teman semua di sini, yaitu apa? Belajar bisnis digital, belajar digital marketing dari Om Google, kemudian belajar seminar lah, kursus coding, dan saya yakin pasti itu journey yang dilakukan sama kita semua ya. Dan ini memang adalah sah gitu, dan ini adalah yang benar bahwa kita bisa belajar. Nah, mulai dari bikin website sama bangun apps gitu ya, saya belajar, dan itu ribetnya minta ampun. Tapi itu adalah satu pembelajaran hidup kan, itu adalah satu proses gitu ya. Nah, kenapa saya melakukan ini? Ini karena saya sudah lihat sih jauh ke depan bahwa di depan itu cara berbisnis akan sangat berbeda dengan yang ada. Dan saya cukup beruntung sih, karena saya masuk di tahun-tahun di mana istilah bisnis startup itu masih sangat jarang sekali. Dan kita semua di Indonesia masih belum jelas banget tentang bisnis startup itu sendiri. Nah, ini yang membuat saya terpacu untuk mencari tahu terlebih dahulu, agar supaya bisa mengetahui terlebih dahulu. Kata kuncinya adalah masuk duluan, nyemplung duluan, gitu. Nah, ternyata banyak keuntungannya kalau berani masuk duluan atau nyemplung duluan. Itu yang baru, tuh kan. Dan memang benar, ternyata bisnis startup itu sekarang, kalau teman-teman semua tahu bahwa itu udah masuk ke semua lini ya, baik di pengusaha besar ataupun pengusaha kecil. Nah, sekarang lompat cepat di tahun 2014. Saya mulai masuk bootcamp, belajar di dalam inkubator gitu ya. Apalagi inkubator itu bayi itu di inkubator gitu kan. Nah, hal yang begitu tuh banyak banget saya ketemu. Saya ini pedagang glodok ya awalnya ya. Jadi yang saya tahu adalah jualan. Nah,
Tapi masuk di dalam program begini, saya bayar harga. Nah, jadi ini nggak gampang. Dan saya akhirnya bisa ngikut program, kemudian ketemu orang-orang bagus, orang-orang keren, lebih hebat lagi di situ, dan akhirnya saya berhasil masuk ke salah satu akselerator program, yaitu di Indosat, di perusahaan dari Indosat, di mana namanya Idea Box. Itu bekerja sama dengan venture capital Mountain Kejora yang masih ada sampai hari ini di Selipi tepatnya. Itu saya masuk di batch kedua. Saya masuk dengan melalui jalur kompetisi. Ini tidak bisa dibayar, tapi hanya bisa jalur kompetisi. Dari 300 kompetitor, akhirnya ada 6 yang masuk, dan saya termasuk salah satunya. Yang saya buat apa pada saat itu? Yaitu saya membangun startup bernama antar.id. Kalau dari katanya antar, sekarang ada tuh anterin, gitu ya. Itu bicara tentang logistik, tapi anterin bukan saya punya. Saya membangun antar, dan itu pada saat itu Gojek, Uber, Grab itu belum terlihat banyak di jalanan. Mereka itu masih dalam tahap pengembangan, dan akhirnya di tahun 2015 mereka muncul ya dengan luar biasa. Nah, jadi itu sedikit perjalanan saya di tahun 2014. Kemudian tahun 2016 saya kurang lebih dipercayakan jadi co-founder dari satu aplikasi yang dibangun pertama kali, aplikasi yang dibangun untuk cari coworking space. Apalagi itu coworking space. Jadi banyak banget yang baru-baru itu diketemukan gitu kan. Nah, nanti saya akan tekankan nih, bahwa ternyata kalau kita masuk sesuatu yang baru, itu nggak banyak ruginya. Lebih banyak untungnya, tapi memang lebih banyak pusingnya, lebih banyak effortnya. Gitu. Dan ketika saya membangun aplikasi ini, maka saya dikenal sebagai orang yang membawa aplikasi ini menjadi aplikasi yang paling pertama di Indonesia. Apa ini berjalan? Tidak juga. Tapi ini mengantar saya kepada satu perjalanan entrepreneurship saya, itu bangun bisnis digital. Yaitu adalah saya diberikan kesempatan untuk tampil di TV One di program Market Corner sebagai narasumber. Jadi yang tadinya pedagang gelodok gitu ya, yang urusannya cuma sama nota, sama orang jualan gitu ya. Nah sekarang pindah jalur nih gitu, pindah jalur. Tapi pindah jalurnya nggak langsung kan, ada tahapannya gitu. Dan saya melihat ada sesuatu yang baru. Kenapa saya bisa masuk kayak begini? Karena saya mengusung dengan teman-teman di co-founder kita itu bareng-bareng, yaitu kita bahwa kita adalah pembuat aplikasi pertama. Dan memang benar bahwa itu adalah aplikasi pertama buatan anak bangsa, gitu. Karena saya bersama dengan teman-teman co-founder kita itu adalah anak-anak Indonesia. Nah, kata kuncinya adalah masuk menjadi yang pertama. Ya, jadi itu yang harus ditanamkan gitu. Nah, kemudian lanjut di 2018 bikin inkubator, yang tadinya di inkubator sekarang punya inkubator gitu, dan menghasilkan 3 batch di Plaza Semanggi di pusat Jakarta gitu. Dan saya juga diinvest, bukan saya yang melakukan sendiri. Jadi saya diinvest, dipercayakan menjadi CEO di sana, dan untuk menjalankan inkubator program dan menelurkan 3 batch. Kurang lebih saya menelurkan beberapa startup yang ada gitu. Dan ada juga banyak yang mereka yang tidak berhasil, dan ada juga yang masih eksis sampai sekarang. Dan tahun 2019 saya juga dengan secara paralel ya, itu membangun bisnis saya sendiri, yaitu test runners, bisnis konsultan, dan saya juga mengambil sertifikasi coaching, karena saya sudah sering banyak membantu para UKM ataupun para founder itu membuat bisnis plan dan membangun tim, menjalankan bisnis sampai kolaborasi dengan pebisnis lainnya. Dan
Di tahun 2020 ini yang juga cukup lumayan seru gitu ya, bahwa di bulan Maret waktu pandemik ternyata saya itu harus sama dengan teman-teman semua dan semua orang, yaitu di rumah gitu ya. Nah, waktu di rumah ngapain? Ya mau nggak mau kita harus berkreasi. Jadi saya dengan cepat itu menyiapkan eh, apa namanya bisnis baru, yaitu Impactner gitu ya. Nah, jadi saya menyiapkan Impactner ini bersama dengan Dr. Pinpin ya, online learning. Dan ini adalah satu hal yang kita pelajari, bahwa ketika kita di dalam satu kondisi yang nggak bagus, Indonesia dan seluruh dunia nggak bagus, kita yang masih main di teknologi, masih menggunakan teknologi menjadi alat bantu, itu benar-benar menjadi terbantu dengan itu. Dan akhirnya sampai hari ini Impactner berkembang menjadi satu bisnis yang mau masuk ke universitas. Nah, kurang lebih itu adalah secara cepat ya yang saya bisa sampaikan tentang perjalanan saya selama berapa tahun ini, 20 tahun lebih. Dan terakhir, ini yang saya ada sekarang, yaitu di tahun 2022, tepatnya di bulan Juni, saya diperkenalkan oleh founder Virtual Mall, yaitu Pak Leo, yang sudah saya kenal sejak tahun 2016. Kenalnya dari mana? Kenalnya sewaktu saya bermain satu aplikasi. Nah, ini adalah rentetan cerita gitu ya. Nah, makanya saya bilang sekali lagi nih, cerita saya ini adalah sebuah cerita yang dimana mengantar saya sampai ke sini karena saya bergerak di satu industri yang masuk duluan, gitu, teknologi, startup, dan itu bukan sesuatu perjalanan yang cepat langsung terjadi, tapi itu dengan banyaknya proses. Dan akhirnya tanpa banyak tanya, ya, tanpa banyak ragu, saya begitu ditawarkan untuk bergabung di virtual mall ini, saya jawab iya. Kenapa? Karena saya udah tahu bahwa konsep ke depan, teknologi, metaverse, dan bla 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 lainnya, ini yang udah eranya lebih gila lagi, Web3 gitu ya. Dan kita belum tahu itu apaan, metaverse seperti apa, tapi saya harus mulai dengan sesuatu yang baru. Nah, ini yang saya tekankan lagi, bahwa membangun bisnis di zaman digital ini benar-benar kita harus mengikuti tren. Dan tanpa ragu saya katakan, iya, saya bergabung di VM sebelum keduluan sama orang lain. Karena saya sudah melihat berulang-ulang kali bahwa ada banyak keuntungannya dibanding kerugiannya kalau menjadi yang pertama. Nah, saya berasumsi ya, teman-teman semua di sini adalah minimal pedagang lah. Gitu, saya nggak tahu profilnya. Tapi kalau ini UKM Talk berarti minimal pedagang atau pengusaha. Mungkin juga ada para pebisnis ya. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman semua ini adalah pedagang saja atau seorang entrepreneur? Apa ya itu entrepreneur? Apa bedanya pedagang sama entrepreneur? Nah, saya kutip nih dari sahabat dan partner saya, Dr. Pipin Baktiar, yang mendalami kedoktoralnya di dunia entrepreneur secara serius. Dan dikatakan bahwa pedagang adalah orang yang fokusnya itu hanya cuan saja atau untung doang. Tapi seorang entrepreneur adalah seorang yang semangatnya menciptakan keberpeluangan, dan semakin besar peluang yang diciptakan, maka besar untungnya di depan. Dr. Bin. Nah, mari kita belajar dari perjalanan bisnis era kekinian ya, yaitu yang bernama bisnis rintisan atau lebih dikenal dengan bisnis startup. Di mana kata startup itu mempunyai arti bisnis yang baru dimulai dan segera naik atau dikatakan cepat melesat. Nah, pertanyaannya apa ya yang bisa membuat satu bisnis yang baru itu dibangun dan dimulai dan pastinya tergolong masih hijau gitu ya, masih baru.
dapat berkembang dengan cepat, pasti membutuhkan sebuah alat bantu, betul? Nah, alat bantunya namanya adalah teknologi, di mana secara alamiahnya teknologi adalah tentang kecepatan. Barusan kita singgung ya sedikit tentang bisnis yang bisa berkembang dengan cepat. Itu memanfaatkan teknologi. Atau bahasa lebih umumnya adalah memanfaatkan digital. Nah, untuk lebih mengetahui tentang digitalisasi, maka kita bisa baca buku nih, banyak buku ya. Dan dari buku yang banyak itu, ada satu buku, yaitu menulis tentang berubah atau punah di era digital ini. Dan ini adalah salah satu penulis buku gitu. Dia adalah teman baiknya kita juga, Pak Kevin Wu, ya, di mana beliau menulis buku dan dia adalah penulis di Gramedia ya. Dan bukunya ini kurang lebih adalah seperti ini. Berubah atau punah. Nah, waktu lalu di acara VM Talk di Kamis malam, Pak Kevin menyinggung tentang marketing di era digital dan membahas tentang purple cow. Apa itu? Sapi ungu. Itu kan sapi mana dia ungu. Tapi ini dia membahas tentang sapi ungu. Dan sapi ungu itu bicara tentang branding atau sesuatu yang baru yang bisa menarik perhatian dengan cepat. Nah, untuk dapat mengerti lebih lagi, maka teman-teman semua ini bisa lihat rekamannya di video kita di YouTube-nya Virtual Mall. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang penting sekali dalam dunia bisnis, yaitu branding. Nah, bicara tentang branding, itu bukan hanya tentang nama dan logo. Bagi seorang pebisnis, Anda harus bisa mendefinisikan brand Anda tuh mau kemana. Nah, sebuah brand adalah hasil dari sebuah value yang telah Anda buat, dan value bisa menjadi sebuah kompas dari perusahaan Anda agar menjadi konsisten dan dikenal. Misalnya, Google sebuah perusahaan yang dikenal dengan value brand-nya, yaitu perusahaan inovasi. Nah, tiba-tiba si Google berubah nih, menjadi perusahaan seperti Amazon, yaitu menjual produk yang berhubungan dengan pendistribusi. Hal itu jadi aneh kan. Nah, itu sih yang saya maksud bahwa branding itu adalah menjadi sebuah, dan dia harus konsisten agar supaya dia bisa dikenal. Nah, sekarang kalau kita masuk lebih dalam lagi nih pada sesi membangun brand tersebut agar menjadi hidup, maka yang harus dilakukan adalah seperti ini. Kita harus mendengar, ya, melihat, dan bertanya. Hindari asumsi dan istilahnya tuh dalam tanda kutip so tahu gitu tentang customer kita gitu. Kadang-kadang kita so tahu gitu ya tentang customer kita. Nah, makanya kita harus dengar, lihat gitu, kemudian tanya. Nah, hal ini penting ya ketika mau masuk dalam tahap marketing. Dan hal utama yang harus kita lakukan adalah bertanya kepada calon customer. Dan juga kita mesti tahu siapa customer kita. Dan Anda harus melakukan observasi pada target customer tersebut. Nah, sehingga kalian semua bisa mendapati apa yang menjadi keinginan mereka. Sehingga bisa banyak belajar hal baru yang dari customer kita gitu ya. Dan hal ini juga menjawab kepada kita bahwa sebenarnya selama ini kita tuh banyak so tahu gitu, tentang customer-nya kita. Lanjut. Sekarang kita bahas tentang brand experience. Jika kita melihat tentang sebuah kata yang bernama branding, biasanya tuh kata branding itu labelnya mahal. Branding itu mahal lah. Jadi pertanyaannya kapan sih harus mulai berfokus pada pembentukan brand? Apakah dimulai pada saat sudah jalan gitu ya, alias sudah punya banyak duit gitu, atau ketika baru dimulai? Misalnya teman-teman semua lagi baru mulai bikin usaha, lo mikirin branding atau cari duit dulu nih untuk
rubah branding gitu. Nah, sebenarnya branding itu harus bisa dibuat oleh Anda atau produk Anda lah gitu ya. Nah, itu agar terlihat berbeda. Jika Anda tidak ada perbedaan dari kompetitor Anda, maka publik akan melihat sebagai suatu hal yang biasa aja sih. Nah, sama aja dengan yang lain gitu. Sehingga calon customer Anda akan mencari satu yang berbeda, yang bisa menarik perhatian mereka. Akhirnya tanpa sadar Anda tidak bisa mendapatkan perhatian calon customer Anda. Nah, branding pada dasarnya dibagi menjadi dua unsur bagian, yaitu unsur eksternal dan internal. Tapi pada pembahasan ini kita fokusnya pada eksternal aja. Biasanya branding itu lebih terlihat pada bagian luar eksternal, yang adalah biasanya hanya seputar image, yaitu logo dan tagline saja. Nah, karena tadi dikatakan bahwa unsur eksternal itu kurang lebih sama dengan gambar atau image, maka tidak asing lagi sih bahwa unsur eksternal erat hubungannya dengan visibility atas apa yang akan disampaikan. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam tentang branding experience. Apa itu brand experience? Brand experience adalah cara mengkomunikasikan sebuah brand agar dapat diterima dan diingat dan dimengerti oleh customer kita. Dan cara yang paling mudah adalah dengan cara yang berbeda atau menampilkan hal yang baru. Nah, bisa saja berbentuk visual, yaitu lewat gambar. Nah, gambar seperti apa ya? Hal yang paling sederhana adalah menampilkan gambar keunikan dari tampilan desain toko. Misalnya seperti yang bisa Anda tampilkan di virtual mall gitu. Ya, ini menyinggung tentang virtual mall seperti gambar-gambar ini gitu ya, dan bisa berkreasi di luar lagi gitu ya. Maksudnya bisa berkreasi dengan luar biasa lagi agar calon customer bisa melihat dan menemukan ciri khas brand dari tampilan toko. Misalnya brand Anda menunjukkan keindahan atau kealamian. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit tentang virtual mall. Apa sih sebenarnya virtual mall itu? Virtual mall itu punya tagline, yaitu tingkatkan brand awareness bisnis Anda 100% lebih mudah. Pertanyaannya adalah bagaimana itu bisa? Nah, karena virtual mall, kami mengembangkan sebuah platform virtual berbasis website dan mobile apps yang membantu menyelesaikan permasalahan UKM. UKM yang sudah mengerti tentang pentingnya brand. Nah, hanya modal yang besar untuk branding. Yang mana kalau kita ketahui pada umumnya, biaya branding itu memang mahal. Dan yang mengakibatkan sulitnya UKM ini melakukan penjualan yang pada akhirnya berdampak pada kecilnya omset. Nah, virtual mall hadir dengan solusi praktis, mudah, dan terjangkau bagi para UMKM tersebut dengan konsep toko virtual yang awalnya berbentuk 2D dan akan berkembang ke 3D, dan seterusnya. Nah, virtual mall ini menghadirkan banyak fitur yang menarik, serta menggabungkan konsep gamification di dalam supaya memberikan kegembiraan dan kejutan bagi calon pembeli yang berkunjung ke virtual mall. Dan dengan dukungan jejaring tenaga pemasaran atau dropshipper yang cukup banyak, maka omset UKM tersebut akan meningkat dengan pesat, ya. Nah, jadi kita tahu nih bahwa untuk membangun usaha sekarang ini kan bertambah berat bobotnya, di mana setiap pengusaha itu harus punya terobosan baru barang, jasa maupun channel distribusi yang sangat beragam. Dan hal ini diakibatkan karena pembeli zaman sekarang sudah nggak sulit lagi ya untuk mendapatkan barang yang ekonomis dan berkualitas, serta banyak marketplace yang bertebaran menyediakan.
zaman yang serba digital, itu semua didominasi oleh generasi Z dan generasi X. Ya kurang lebih generasi lah. Maka experience lah yang menjadi faktor kunci sebagai pendorong untuk memilih sebuah brand. Nah, kondisi masyarakat saat ini dari semua belahan dunia itu sudah menerima hal tersebut, ya kan? Nah, futuristik yaitu dunia futuristik gitu loh. Masyarakat tuh sudah banyak menerima tentang dunia yang sifatnya futuristik, yaitu dunia virtual dengan segala daya tarik dan tampilan yang beragam, mulai dari virtual world, NFT, crypto, blockchain, robot, dan lainnya. Jika sebuah tren bergerak ke arah tertentu, maka pebisnis harus mengikuti arah tersebut agar tetap terlihat dan mencolok gitu ya, kata kuncinya mencolok. Nah, hal ini adalah salah satu kunci sukses bisnis zaman sekarang. Virtual mall juga menjadi sebuah solusi nyata untuk menjawab kehausan masyarakat, khususnya di generasi Z dan X, dan juga generasi milenial pada umumnya. Nah, saat ini kesiapan kecanggihan futuristik ini masih dalam tahap awal, dan virtual itu sudah siap menjadi sebuah media terobosan agar dapat menolong para pedagang yang sedang berkompetisi memenangkan pasar. Nah, pastinya hanya mereka yang berani berinovasi dan bereksplorasi sih untuk satu hal yang baru. Nah, pertanyaannya adalah apakah perusahaan Anda atau Anda sendiri sebagai business owner adalah seseorang yang berani lompatan jauh ke depan. Coba tanyakan sama diri Anda sendiri, apakah Anda seorang pribadi yang berani mengambil satu lompatan jauh ke masa depan. Nah, istilah saya adalah mencuri start. Nah, marketing campaign pastinya merupakan hak utama ya dari sebuah bisnis, baik produk maupun jasa, dan di dunia yang sangat cepat dan bergerak dinamis ini. Nah, pengusaha juga harus dengan cepat untuk ambil posisi pada rencana jangka pendek ya. Konsep mencuri start dan take place ini atau mengambil posisi ini sangat diperlukan sehingga calon pembeli selalu mengingat akan brand yang Anda lagi bawa gitu, atau lagi bangun. Dan untuk rencana jangka panjang maka akan menjadi mudah jika sudah mencuri start. Virtual Mall memahami bahwa kami bisa membantu Anda, para pedagang maupun para pembuat keputusan strategis, untuk dapat memanfaatkan momentum tren virtual ini. Sebagai istilah yang saya pakai yaitu mencuri start lah. Nah, dengan mengolokkan sedikit nilai investasi marketing Anda di dunia virtual bersama Virtual Mall, maka brand atau toko Anda akan berpotensi mendapatkan awareness dan exposure yang sangat tinggi dan sangat prestis. Nah, bersama dengan VM, teman-teman semua tuh bisa branding dengan harga yang sangat murah. Pastinya lebih murah daripada teman-teman pasang iklan di media online maupun di Google Ads. Data menunjukkan bahwa iklan di Facebook, sosial media, harga paling rendah 50.000 lah setiap hari. Nah, kalau dikalikan 25 hari kerja, ya kurang lebih 1.250.000. Nah, apa ada hasilnya? Ada yang iya dan ada yang enggak. Nah, yang enggak ini biasanya udah capek riset kata kunci gitu ya, kemudian bikin konten, bikin semua hal sendiri, masih belum juga dapat customer yang tertarik. Nah, dengan VM, kalian semua tidak perlu harus melakukannya dengan ekstra tenaga, karena VM yang membantu brand kalian terlihat di virtual mall kami. Nah, melalui konsep gamification, ya, nah ini sedikit tampilan dari VM ya agar supaya teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada tampilannya tuh kayak gini gitu loh. Bahwa kita bisa bereksplor tentang menampilkan secara visual atau image dari brand toko kita sendiri. Kurang lebih itu. Nah, tadi saya lanjutkan di film agar supaya banyak orang ke sana, kita mengambil konsep gamification, yaitu pengunjung dibawa untuk berinteraksi
antara satu dengan yang lain. Nah, masih ingat nggak ada game Pokemon Go gitu ya, di mana orang pada jalan-jalan cari poin, cari koin untuk naik level dan sebagainya. Tapi saya di sini nggak bilang ya VM Virtual Mall akan ada Pokemon Go di dalamnya. Ini sebagai contoh gamification. Gitu. Nah, agar supaya kita semua dapat gambaran. Gitu. Dan juga di VM tuh ada fitur unik yang menarik pengunjung masuk ke virtual mall, dan fitur unik itu yang kami bawa itu adalah seperti ini. Bisa chat antar pengunjung seperti di Facebook, kemudian aksi sosial bareng teman lama, dan membuka teman baru, network baru lah. Dan juga ada reward-nya di mall offline. Dan jangan lupa nih, tadi ada konsep main game di dalamnya, di mall virtual gitu ya. Maka kita bisa dapat poin atau koin. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa VM itu sedang masuk dalam tahap pengembangan yang cepat gitu ya, mulai dari engine development, online presence development, social media development. Nah, yang kami lakukan ini agar semua sewaktu kami launching nanti ya di 23 Januari 2023, VM tuh udah dikenal oleh baik investor maupun teman-teman UMKM yang gabung jadi penyewa toko. Nah, sekarang sebelum teman-teman lain tahu bahwa ada VM, kita harus cepat take action. Nah, beruntung nih teman-teman semua di sini mendengarkan tentang VM saat ini. Karena kalau sudah launching, maka kalian akan ketinggalan momentum. Dan pastinya harga sewa tokonya menjadi tidak sama. Nah, seperti saat tidak sama ya, seperti saat ini sebelum launching. Dan sekarang kita itu sedang tawarin 1.000 unit pertama bagi teman-teman semua. Nah, dan saat ini kita bekerja sama dengan banyak partner seperti iCommunity, Kartara, Info UKM, dan lainnya. Kita bisa bantu teman-teman UKM tampil beda di dunia virtual saat ini. Nah, untuk info lebih lanjut tentang VM, akan diteruskan oleh Elvira sebagai tim marketing relation para penyewa toko di VM. Nah, terima kasih nih. Sekali lagi, ini presentasi saya sudah beres ya. Terima kasih untuk UMKM Talks. Terima kasih untuk Kartara ya. Semoga sharing saya ini barusan bisa memberikan pandangan kepada teman-teman UMKM agar dapat tampil berbeda dan dapat memenangkan persaingan di dunia digital yang super cepat ini. Nah, jika teman-teman ingin menghubungi saya, maka saya bisa dikontak di data yang saya kasih tadi. Thank you semua sudah mendengarkan sharing saya, dan saya kembalikan kepada moderator untuk mungkin bisa diberikan kepada Elvira sebelum tanya jawab ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi atas penjelasannya tentang branding, lalu juga menjelaskan tentang virtual mall secara singkat. Oke, mungkin tadi yang akunnya namanya Virtual Mall Indonesia itu yang Kak Elvira ya, Kak, Pak? Iya, betul. Iya, saya. Oke, mau saya pin sebentar biar bisa ngobrol. Oke, silakan Kak Elvira kalau misalkan mau menjelaskan tentang virtual mall atau mau membahas tentang gimana sih caranya biar bisa masuk ke virtual mall, boleh jelaskan sekarang, Kak? Oke, terima kasih Mbak moderatornya. Sebelumnya thank you untuk waktunya, untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai virtual mall. Sebenarnya kita punya grup komunitas juga nih Kak. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman yang sudah bergabung di komunitas UMKM Talk ya, itu juga boleh gabung ke komunitasnya virtual mall. Itu namanya komunitas VM Talk Group.
Nanti mungkin linknya bisa saya chat, di situ kita sering sharing informasi tentang acara seperti ini juga. Narasumber kami juga berbeda-beda. Selain acara UMKM Talk ini, kita juga ada namanya VM Talk, itu juga setiap minggunya kita selalu ada event seperti ini, Kak. Jadi nanti mungkin teman-teman yang sering ikut UMKM Talk juga boleh ikut di acara VM Talk. Ya mungkin nanti juga kita bisa kerjasama lagi, kolaborasi lagi di event-event yang lain ya Kak, dengan Katara maupun Kren. Tapi kalau informasi tentang virtual mall itu sendiri, kita saat ini sebenarnya masih dalam tahap pre-sales. Seperti yang Pedi sampaikan, kalau kita akan grand launching di 23 Januari 2023. Nah, nanti kan yang namanya grand launching itu sama seperti konsep mall pada umumnya, kalau sudah grand launching berarti mallnya sudah ready. Nah, ini untuk teman-teman yang tergabung dalam acara ini, saya informasikan kalau kami itu masih dalam tahap pre-sales, jadi harga yang kami tawarkan untuk menyewa outlet pertama di mall virtual itu masih sangat miring harganya, bahkan untuk membernya Kartara kami juga sudah punya penawaran spesial, itu start from 150.000 booking unitnya, sudah bisa booking unit toko virtual pertama di virtual mall. Cuma untuk informasi lebih detail mengenai konsepnya, lalu bagaimana gambarnya, dan informasi lainnya, sebaiknya mungkin kita jelaskan di event yang berbeda. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah tergabung di grupnya VM Talk ya, nanti saya ketik linknya, itu kita ada open house juga. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau mengetahui apa sih nih VM-nya yang jelasin Pak Edi, kayaknya saya belum ngerti gitu, hanya baru gambar-gambaran dari Pak Edi. Nah, itu boleh join di acara open house kita setiap Senin sampai Jumat jam 3 sore. Nanti linknya akan saya share. Seperti itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga, Pak Edi, tadi penjelasannya. Kalau gitu, sekarang kita masuk ke sesi panel discussion karena sudah ada pertanyaan. Ada yang dikirim ke private chat, ada juga yang dikirim ke public. Oke, kita bacain yang ke everyone dulu ya, Pak. Yap. Dari Rizwan Effendi Tarigan, salam bisnis Pak Edi. Dari perspektif statistik, dari 100 bisnis startup baru, hanya 10% yang bertahan di 2 tahun pertama, dan hanya 1 atau 2 bisnis yang bertahan selama 5 tahun. Bagaimana sih caranya menyiapkan strategi selain menjadi beda dengan Purple Co strategi untuk meminimalkan potensi kegagalan bisnis yang kita jalankan agar bertahan dalam jangka panjang? Apa saja hal utama yang perlu dilakukan? Terima kasih. Boleh silakan Pak Edi dijawab. Oke, terima kasih untuk Pak Rizwan Effendi. Nah, ini dari pertanyaannya sudah jelas. Pak Rizwan ini cukup mengerti ya tentang dunia startup. Membangun startup itu benar. Hanya 1-2% saja dari, ini kalau cuma 100, contoh itu kekecilan. Memang dari 1.000, bahkan dari 1.000.000 startup yang dibangun itu hanya 1-2% maksimal. Itu yang akan bertahan dan jadi besar. Nah, sekarang bagaimana dong mereka-mereka yang tidak tergolong 1 atau 2% itu? Kalau mereka yang bisa survive di 2 tahun pertama, which is di startup itu kita kenal dengan Valley of Death, lembah kematian, namanya serem ya, lembah kematian. Itu memang benar dikatakan lembah kematian karena banyak yang mati di 2 tahun pertama itu. Mulai dari bisnisnya nggak jelas, bisnis modelnya, kemudian banyak hal. Tapi itu adalah biasa. Dan di dunia startup yang namanya bisnis yang kalau tidak bagus, lebih baik dia dimatiin di waktu yang cepat. Sehingga jelas banget mungkin dia bisa bangun lagi dengan bisnis yang lain, dengan ide yang lain. Kalau di Impactmer Startup Business School, di inkubatornya saya, itu kita minta mereka keluarkan 3 ide. Karena kalau cuma 1 ide, itu ide semata wayang, nggak berani dimatiin gitu loh. Tapi kalau ada 3, nah 3 itu pasti yang ke-1, kedua, mungkin ketiga sudah lebih pinter daripada yang pertama. Dan chance untuk lebih suksesnya itu lebih tinggi. Nah, kalau tadi ditanyakan, bagaimana menyiapkan strategi selain menjadi berbeda dengan konsep sapi
ungu gitu ya, purple cow. Jadi kita punya strategi gini. Satu hal yang saya pelajari selama ini adalah, betul, kita harus punya yang namanya perbedaan, unique selling point. Nah, unique selling point itu sesuatu yang nggak bisa kita bilang bahwa itu tidak bisa ditiru, bukan. Kalau tadi purple cow, ada satu purple cow, mungkin kita udah excited ya, cuma satu gitu, satu purple cow ya keren gitu. Tapi kalau udah ada 1000 purple cow, apalagi kerennya, nggak ada yang keren juga kan. Nah maka dari itu, betul kita harus curi start, kita harus duluan, kita harus jadi purple cow itu minimum. Kalau misalnya kita doesn't make it, tapi nama kita tuh sudah dikenal sebagai yang pembuat terlebih dahulu. Dan kalau kita belajar dari perjalanan para startup, itu ternyata Facebook ini juga bukan satu konsep yang sekali dibikin langsung jadi. Enggak. Ada namanya face mask waktu itu. Ya. Kemudian Instagram dulu namanya blog, apalah susah gitu. Dan terakhir saya dengar TikTok, itu wah banyak tuh evolusinya. Tapi akhirnya mereka bisa survive karena apa? Karena foundernya dan timnya itu kuat, solid, berani maju terus, dan berani menantang dirinya. Jadi strateginya adalah agar supaya bisnis kita itu nggak gagal, khususnya startup, ya. Itu pertama, kita harus main sama orang-orang yang satu pemikiran gitu ya. Kalau teman-teman semua mainnya sama orang yang nggak ngerti tentang startup, pasti dia bilang, ah gila, ngapain sih kamu ngejalanin itu? Itu mah bisnis ngimpi gitu. Nah, tapi contoh lihat dong, ada banyak orang Indonesia. Kalian coba lihat William Tanuwijaya. Oke lah, William Tanuwijaya kayaknya terlalu dewa gitu ya. Coba kalian lihat itu kebab Raffi, Baba Raffi gitu ya. Itu sebenarnya juga salah satu perusahaan yang bergaya startup gitu loh. Itu bukan main-main. Yasa Singgi. Nah, itu juga sama. Dia juga ada Yasa Singgi kan bangun Men's Republic. Nah, itu bukan gaya startup, itu bukan bermental pedagang, tapi mental pengusaha, mental entrepreneur. Dan para founder startup itu punya mental itu, punya mindset itu, gitu. Nah, kemudian apalagi dong untuk kita supaya bisa menang ya? Ada banyak hal. Gagal menurut kalian yang mana? Kalau bikin startup 3 tahun, 4 tahun diakuisisi sama Google misalnya, apakah menurut kalian itu gagal? Yang dibilang gagal itu benar-benar startupnya itu dari awal itu nggak diakuisisi, nggak diterusin, ya itu benar-benar dimatiin dan itu gagal. Selagi masih dijalankan bentuknya beda, namanya beda, tapi foundernya sama, timnya juga gitu ya, tim inti ya, tim inti bukan karyawan, bukan GM, bukan, tapi tim inti, founder dan co-founder itu tetap menjalankan startup, berarti dia tidak gagal. Dan kalau dia diakuisisi oleh perusahaan besar, itu pun nggak gagal. Itu benar-benar keren, duitnya itu gede banget gitu loh, bisa lah bikin sesuatu ya. Nah jadi, tapi memang benar kalau yang benar-benar bertahan itu yang contoh kayak Gojek, Tokopedia gitu kan. Nah itu benar-benar contoh lah yang kita bilang sukses. Tapi yang dibilang gagal tidak selalu kalau nggak jadi unicorn itu gagal, bukan itu. Dan kemudian kalau kita itu mau supaya kita ini bisa eksis ya, minimum untuk di acquire gitu, untuk dicaplok bahasa sederhananya, bahasa glodoknya dicaplok gitu ya. Kita punya bisnis dan ngasilin duit, ngasilin untung,
Ya, kita harus punya sesuatu, contohnya, kalau misalnya mereka itu mau membangun hal yang kita bangun, ya seperti bisnis kita, misalnya pedagang kerupuk, ya, misalnya jualan kerupuk, gitu. Dan kita punya banyak banget, di dalamnya ada komunitas kerupuk, pedagang kerupuk, pabrik kerupuk, dan akhirnya mereka yang mau, perusahaan besar yang mau membuat perusahaan kerupuk, itu lebih baik mengakuisisi kita, sehingga lebih cepat. Dan bisa saja kita masih menjadi bagian dari perusahaan yang diakuisisi tersebut. Jadi apakah itu gagal? Menurut saya itu bukan gagal. Kurang lebih itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, semoga pertanyaan dari Pak Rizwan sudah terjawab ya Pak Rizwan. Kalau misalkan masih bingung, boleh ditanyakan kembali di chat room-nya. Oke, aku akan berganti ke pertanyaan yang dikirim ke private chat room. Oke, dari Miranda. Pertanyaan untuk Bapak Edi. Selamat siang, Pak. Bagaimana caranya agar kami yang UMKM ini bisa tahu bahwa produk kami itu benar-benar bagus? Karena banyak nih orang-orang yang kami beri tester, tapi sepertinya kurang jujur, Pak. Nah, gimana tuh, Pak? Boleh, silakan dijawab, Pak. Oke, Bu Miranda ya tadi. Jadi Bu Miranda, memang orang Indonesia itu baik-baik. Jadi kalau ngomong sopan santun, kita kan orang timur ya, Bu. Jadi selalu sopan santun, nggak enak apa namanya, membuat orang lain itu bersedih. Hati, iya. Tapi itu nggak bagus untuk si pengusaha itu atau si pedagang itu. Nah, memang kami bersama dengan teman-teman banyak sekali lagi mencoba untuk memperkenalkan yang namanya UMKM naik kelas. Bukan hanya digital saja, tetapi dengan cara yang dipakai ketika startup itu baru mulai, gitu. Jadi inkubator untuk UMKM. Nah, seperti apa itu? Kalau di Impactner, kita ini melatih seseorang yang tadinya, jadi yang kita latih itu bukannya orang yang baru anak kuliah gitu ya, baru first grade, bukan itu ya, bukan itu saja. Kemudian kita melatih itu orang yang sudah S2, gitu. Kemudian mereka punya pengalaman di profesional, dan ketika mereka mau membangun bisnis, mereka masuk di inkubatornya si Impactner ini, ya. Kita memberikan pelajaran tuh kayak gini, experience kita ngomongnya. Jadi setiap ide atau setiap produk yang akan diluncurkan itu harus dites. Nah, tesnya sama siapa? Tesnya sama satu, para teman-teman sekitar yang sama-sama sudah punya mindset yang benar bahwa kita harus ngomong jujur. Karena kejujuran itu adalah satu hal yang baik, tetapi menyakitkan, gitu kalau didengar ya. Cuman baik. Nah, itu satu. Kedua, kita memberikan waktu kepada mereka, momen-momen mereka harus present. Nah, presentnya ini benar-benar di-challenge. Seperti teman-teman kalau ingat waktu wisuda gitu ya. Waktu skripsi. Nah, itu di-challenge kan sama dosen. Pertanyaannya banyak. Jadi harus mewakili itu. Dan yang men-challenge itu adalah orang-orang yang memang pelaku atau sudah pernah membangun startup. Jadi mereka tuh sebenarnya niatnya membantu. Dan ini melatih juga agar supaya si pengusaha ini atau si founder ini atau si pedagang ini tuh jadi ngerti gitu. Oh, ternyata saya punya produk ini kurangnya di sini. Nah,
Ini kalau tidak pernah masuk di dalam program seperti itu akhirnya yang tadi itu sering ketemu. Dikasih, bilangnya enak gitu kan, cuman suruh beli, belum tentu dia mau. Nah, jadi kalau memang teman-teman masih belum punya kemampuan atau punya surrounding-nya yang cukup lumayan jujur gitu ya, itu sebaiknya masuk di dalam program-program seperti itu ataupun mengikuti program-program yang seperti itu. Sehingga teman-teman semua di sini benar-benar bisa mendapatkan feedback yang sebenar-benarnya. Walaupun itu menyakitkan dan sakit itu sampai di sini. Kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti intinya adalah Ibu Miranda harus mencari teman yang mulutnya jujur ya, Pak. Jangan yang manis-manis gitu ya, Pak. Iya. Oke, baik. Kita akan lanjut. Oke, ini ada pertanyaan pribadi tentang virtual mall sendiri. Apakah ada pembagian keuntungan atau royalti? Berarti kalau misalnya untuk pertanyaan ini itu jawabannya tadi ada bayar sewa toko ya, Pak? Betul ya, Pak? Sewa toko, betul. Jadi Ya. ini bukan seperti marketplace yang lain ya, yang apa namanya buka tokonya gratis, tapi bagi keuntungan gitu kan. Nah, potongannya juga lumayan gede tuh yang saya tahu tuh gitu loh. Dulu sih waktu pertama-tama gratis, tapi nggak ada yang gratis lah ya hari gini mah nggak ada yang gratis, ke toilet aja bayar. Ya. Oke, berarti teman-teman harus sama seperti kita membuka toko di mall, cuma ini bedanya ini kita virtual aja, tapi kita bayar sewa toko gitu ya per bulan Iya, gitu. Oke, ada betul. juga pertanyaan mengenai, oh ada dua nih, satu itu tentang desain 3D ruangannya, dan satu lagi tuh nanyain tentang surat-surat tentang makanannya. Jadi kalau misalkan tentang ruangan interiornya itu tadi si penonton ini ngeliat 3D gitu, Pak. Nah, yang 3D ini tuh dibuatin oleh tim virtual mall atau dia membuat sendiri gitu, Pak, desain interiornya Oke, gitu nih, Pak. jadi ini tampilan toko itu kita sangat open. Kita kerjasama dengan freelancer. Ada satu partner kita namanya Pepo, dia itu platform freelancer. Dan ada sudah beberapa yang sudah kita kurasi lah ya kurang lebih. Nah, ini bisa menjadi pilihan. Dan kemudian kalau mau, nggak mau lah sama freelancer gitu ya, saya mau sendiri gitu yang bikin. Oh, kalau kalian itu pinter dalam desain, itu oke, no problem juga. Karena kalian bisa masukkan. Nah, ini menjadi satu. Di virtual mall, basically gini, saya nggak ngomong virtual mall. Basically, dunia virtual itu sebenarnya adalah dunia simulator. Jadi, kalau teman-teman yang mau ngambil SIM tuh ya, itu pertama bisa naik simulator di Samsat, dibikin SIM itu. Nah, itu dites. Nah, sebenarnya itu simulator. Jadi simulasi dan virtual itu adalah satu tempat untuk kita berekspresi, kita tempat untuk mencoba gitu. Kalau sesuatu yang bagus, ternyata gini, begitu tokonya tersebut didesainnya lucu-lucu, unyu-unyu gitu ya, misalnya, ternyata rame banget yang ini apa namanya yang datang gitu kan. Nah, itu kan berarti desainnya itu benar-benar menarik gitu ya. Nah, desain tersebut itu kalau kalian nanti punya toko yang offline atau punya ruko, nah itu bisa tuh dibikin kayak begitu. Karena bayangin nih, kalau bikin di toko beneran, waduh, itu mahal banget kan. Belum ngecat, wah ribet banget deh. Tapi kalau di sini sekaligus untuk ngetes apakah desain saya ini cukup menarik nggak ya, apalagi sekarang
Instagramable gitu ya. Jadi sebuah tempat-tempat tuh banyak gitu. Nah, who knows, mungkin desain kamu itu gitu ya di capture kemudian menjadi satu desain yang bisa diposting sama orang-orang, ini keren, dan itu wah, itu saya nggak bisa mikir tuh itu akan jadi kayak gimana tuh tokomu gitu kan, brandmu gitu loh. Hanya modalnya nggak sampai 3 juta rupiah untuk 12 bulan gitu. Dan itu menurut saya satu hal yang murah banget. Dan kemudian kalau memang kamu nggak bisa, berarti kamu minta bantuan sama desainer tersebut, atau kamu punya teman desain deh, nggak masalah juga. Ya kurang lebih sih menurut saya desain yang lumayan, desain kan beragam ya, bervariasi ya. Bisa ada kayak logo contohnya, ada logo sampai ratusan juta, tapi ada juga logo yang cuman ratusan ribu, bahkan puluhan ribu. Nah, tergantung sih kalian mau seberapa kualitas dari desain itu, tapi intinya adalah sangat bisa dikerjakan mau sendiri ataupun minta bantuan dari virtual mall. Oke, berarti teman-teman sudah terjawab ya pertanyaan soal desain interiornya nanti siapa sih yang tentuin atau enggak siapa sih yang buat. Nah, itu bisa dipilih mau dibuatin oleh virtual mall atau mau bikin sendiri, pilih cari orang yang bisa buatin terus ntar bisa di-upload ke virtual mall itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih soal. Oke, selamat siang Pak Edi. Ini saya ingin bertanya kalau misalkan saya menjual makanan, minuman, atau vitamin. Surat apa saja sih yang perlu disiapkan agar kami bisa berjualan di virtual mall? Misalkan surat izinnya, atau enggak surat halalnya, dan surat-surat lainnya. Boleh silakan Pak. Ya, basically virtual mall itu sebenarnya kita open untuk brand-brand baru yang belum mempunyai administrasi yang lengkap. Tapi yang pasti kita tidak bisa menerima kalau yang dijual itu misalnya minumannya itu tuh apa yang berbau alkohol yang nggak jelas gitu ya, tuak-tuak yang mana gitu, atau apa saya lupa tuh namanya, anggur tikus gitu. Kayak gitu-gituan, nggak, yang umum-umum saja. Dan basically si virtual mall itu kan memang sebuah tempat untuk membantu UMKM itu nge-branding gitu ya. Nah, jadi kita tidak ada banyak urusan dengan administrasi halal atau nggak halal, nggak seperti itu. Karena kita adalah satu tempat untuk membantu agar supaya brandnya itu dikenal dengan cara yang unik gitu ya, dengan cara yang ter-up to date, yaitu cara virtual 2 dimensi. Saat ini 2 dimensi dulu. Kenapa 2 dimensi? Kenapa kita nggak bisa buat 3 dimensi? Kenapa nggak kita buat VR gitu, virtual realita gitu ya, pakai kacamata? Bukan nggak bisa, kita bisa. Tapi jaringan kita yang kagak bisa gitu. Sekarang 4G-nya aja masih turun naik jelek-jelek gitu kan. Menurut dokter dari Malaysia, orang Indonesia juga, Dr. Desinta, waktu itu saya bikin acara di program program S2 dari Nusa Putra. Nah, di situ dikatakan Dr. Desinta bilang bahwa Indonesia baru bisa menjawab tentang metaverse dari utilitas dari infrastruktur itu kurang lebih 2 tahun dari sekarang. Nah, jadi sekarang belum bisa. Kalau kita bikin yang terlalu canggih, akhirnya kita tidak bisa membantu teman-teman UKM. Nah, jadi kita bikinnya yang sedang dibikin sama beberapa pemain. Salah satunya adalah Metrodata, pemain teknologi ya, di khususnya komputer gitu, printer, mainboard dan macam-macam. Nah, itu dia bikin Next World namanya. Nah, Next World itu
adalah exhibition untuk menampilkan partner-partner mereka seperti APC, Asus, Epson, gitu. Mereka membuat satu tempat agar mereka bisa mendisplay barang mereka dengan konsep virtual. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Sebenarnya ini pertanyaan yang private-nya sudah selesai semua, cuma aku mau bertanya nih Pak terakhir. Berarti kalau misalnya teman-teman nih penonton webinar kali ini ingin istilahnya cuci mata ke virtual mall, bisa ke website yang mana Pak? Boleh disebutkan kembali? Ya, saat ini website yang dipunyai oleh virtualmall.id itu lebih kepada informasi tentang seputar virtual mall itu sendiri. Kita akan launching di tanggal 23 Januari. Karena ini adalah properti, ini adalah mall, maka sekarang mallnya belum jadi. Jadi kita itu sedang bekerja sama dengan para komunitas untuk mensosialisasikan virtual mall ini, menawarkan kepada teman-teman UKM semua untuk booking fee dulu gitu ya. Nah, nanti kalau sudah booking fee, murah banget loh booking fee-nya. Ada ya, nanti kalau mau jelas, kalian datang di open house-nya virtual mall setiap hari. Nah, hubungin Elvira, kalian bisa dapat informasi banyak deh. Pasti di sebelum kita launching ini, kita tuh lagi ngumpulin para merchant, kan nggak mungkin dong punya toko, punya mall, tokonya nggak ada yang buka gitu. Itu ngapain jalan-jalan ke situ, kan nggak mungkin. Makanya toko-tokonya kita cari dulu sekarang dengan harga penawaran yang super crazy gitu. Nah, jadi kalau mau lihat di website itu lebih kepada informasi. So, terus ikutin perkembangan virtual mall ya, mulai dari pengajaran, VM Talk, kemudian informasi yang lain, dan ada hal-hal yang kita tampilkan di sana, itu menjadi satu effortnya dari virtual mall ini untuk membangun fondasi di mana nanti ketika si mallnya ini jadi, maka teman-teman semua udah tinggal langsung ikut saja di dalam, nggak perlu mempertanyakan hal-hal yang fundamental karena sudah dijawab gitu di acara-acara kita. Kurang lebih seperti jadi mau lihat tetap bisa di virtualmall.id website dalam terus develop ya seiring dengan kita persiapan untuk apa namanya membangun mall virtualnya itu sendiri. Oke, berarti teman-teman yang kalau misalkan mau ikutin open house-nya virtual mall bisa hubungi ke nomor WA yang tadi sudah ditaruh di chat room-nya. Terus kalau misalkan teman-teman kalau misalkan udah tahu nih kira-kira kayak saya pengen buka toko deh di virtual mall nanti, boleh banget juga hubungi nomor yang sudah ditaruh di chat room tadi. Nanti akan dijelaskan bagaimana nanti prosedurnya dan lain-lainnya. Oke, sekian berarti karena sudah panel discussion-nya sudah berakhir sampai di sini. Selanjutnya saya akan beritahu kode OTP-nya untuk hari ini untuk e-sertifikat. Kami buka dulu. Bentar. Kode OTP hari ini adalah 4885. Jadi teman-teman yang mau menukarkan kode OTP menjadi e-sertifikat boleh boleh taruh kode OTP-nya 4885 di websitenya keren.id. Akhir kata kami ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Edi karena sudah mau menjadi speaker kita hari ini yang sudah menyempatkan waktu pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu peserta lainnya sudah ikut UMKM Talks kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Nah, kami berharap juga semoga UMKM Talks kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pelaku UMKM dan para pebisnis nih yang ingin berkembang dan membuat bisnis kita semakin berkembang juga brandingnya seperti yang tadi Pak Edi jelaskan. Sampai jumpa di webinar UMKM Talks lainnya. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih.
Terima kasih teman-teman semua. Izin Live ya Pak. Ya. live ya. Thank you Ya, ya. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.